Hormat. Selamat pagi, Bu. Jadi baik. Jadi baik, sekali lagi selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kita patut mensyukuri ini semua karena atas berkat dan tuntunan Tuhan hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Untuk itu saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman kami dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami semua anak-anak ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa. Ya Bapa, dalam kerjaan surga di sini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami sebagai murid. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kami boleh memahami ya Tuhan. Berkati juga Ibu Guru yang akan mengajar kami, terima kasih memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa ucapan syukur kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Stefan. Ya, silakan. Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini Destinisa, Alfa, Wirpantri Stefa, Alfa, dan Ariswa. Jadi baik, berarti ada 3 orang yang tidak masuk. Kita lanjutkan ke kegiatan itu. Hari ini kita kembali di tempat ini akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan KD 3.2. Semua bisa lihat di layar? Bisa. KD 3.2 itu adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Langsung diikuti dengan indikator kompetensi dasar keterampilan, yaitu KD 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Ada beberapa indikator yang harus kita capai, namun yang harus kita lihat hari ini itu adalah indikator 3.2.1, yaitu kita mencoba menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dan berbantu media papan statistik, diharapkan agar anak-anak sekalian
bisa menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih menggunakan model dan juga media yang sama. Diharapkan anak-anak sekalian bisa menyajikan data dalam bentuk histogram. Sebelum kita melihat lebih jauh dari materi pembelajaran kita, sebelumnya Ibu mau tanyakan terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, mungkin Ibu sudah menyinggung sedikit terkait dengan KD ini atau materi ini. Oleh karena itu Ibu tanya sedikit, mungkin ada yang pernah dengar istilah statistik? Kira-kira apa nih dan di mana? Di SMP. Oh, di SMP. Oke. Kalau pernah dengar, kira-kira apa itu statistik? Satu orang di sana, jangan lupa. Oke, silakan Arne. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka atau informasi. Oke. Statistik itu adalah sekumpulan data, baik dalam bentuk angka, gambar, dan juga dalam bentuk yang lainnya. Yang berikut, selain mungkin ada yang punya pengalaman lain terkait dengan statistik atau pernah dengar di tempat yang lain. Ada? Kakek Aprianti? Pernah dengar kata statistik ketika ada petugas-petugas desa yang datang ke rumah untuk mendata data di rumah seperti berapa anggota keluarga dan yang lagi sedang ini. Dan sekarang kayak para petugas komisi kayak yang untuk pemilihan datang dan ikut. Oke. Ternyata itu semua adalah merupakan bagian dari kegiatan dari statistik. Ada petugas yang datang yang mendata jumlah kakak atau jumlah anggota keluarga dalam satu rumah dan lain sebagainya. Nah, itu artinya bahwa statistik ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk jangan lupa untuk belajar semangat lagi tentang statistik ini. Saya akan menayangkan satu video sebagai motivasi untuk anak-anak sekalian, karena memang video ini juga sangat berkenaan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sebentar ya. Assalamualaikum. Dan kali ini kita tentang dokter. Halo, aku Susi. Aku Susi. Silakan. Kelas 11. Dan aku adalah Ibu Susi, seorang guru matematika. Aku dan ibuku akan menjelaskan contoh penggunaan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Action. Susi, kenapa kamu tidak sedih sekali? Jadi aku telah bertemu sekolahmu. Jadi aku pertemuan pelajaran statistika. Maukah ibu mengajari aku? Tentu saja. Kalau begitu, ayo temani ibu di pasar. Ada yang mau ibu tunjukkan. Oke bu, berangkat. Dari pasar. Di pasar tadi kita membeli ikan lele 10 ekor. Dan ditimbang ke seluruh rumah ternyata berat rata-rata 1 ekor adalah 1,5 gram.
kg ke tetangga. Berat masing-masing adalah 190 gram, 195 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya, Bu? Nah, permasalahan tersebut adalah contoh penerapan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, dari penjelasan selanjutnya ya. Oke. Ya. Video motivasinya ya sampai di sini. Itu artinya bahwa memang sangat penting mempelajari statistik ini. Ternyata kegiatan di pasar juga itu juga merupakan bagian dari statistik. Oke? Oke. Yang berikut, sebelum kita melihat lebih lanjut dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, Ibu hanya menyampaikan sedikit. Nanti sebentar, artinya kegiatan kita hari ini ada menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti anak-anak akan Ibu bagikan dalam kelompok yang ada satu kelompok mungkin terdiri dari 4 sampai 5 orang, tetapi kalau misalnya 4 orang ya sudah 4 orang. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ke setiap anggota kelompoknya atau ke setiap kelompoknya untuk anak-anak kerjakan. Di dalam LKPD ini ada memang masalah yang memang anak-anak harus selesaikan. Setelah itu, setelah menjawab semua LKPD itu, diminta untuk kita ada 5 kelompok, tetapi nanti yang persentase itu mungkin kita hanya 3 kelompok. 3 kelompok yang persentase. Setelah presentasi kegiatan ini, selanjutnya nanti di kegiatan penutup akan ada kegiatan evaluasi. Ibu hanya mau mengecek sejauh mana pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Oke. Untuk masalahnya, sebelum kita sebentar duduk dalam bentuk kelompok, di tangan Ibu ada nilai penilaian tengah semester kemarin. Nanti anak-anak mengambilnya sesuai dengan nilai anak-anak. Nanti akan ditempelkan di papan statistik ini. Ibu sudah siapkan papan statistiknya. Nanti sebentar anak-anak silakan menempel nilai-nilai yang Ibu sudah siapkan di sini di papan statistik. Silakan satu-satu ambil. Di sini saya ada yang nilainya 35. Silakan mungkin yang kemarin nilainya 35. Oh iya, boleh, silakan. Tanggal orang berikut. Ya, 40, yang nilainya 40. Silakan. Yang 40, maju saja. Silakan orang yang berikut. Silakan. Ya, yang berikut lagi. Yang berikut lagi silakan.
Pak. Silakan. Ya. Oke. Silakan. Anak-anak sudah menempel masing-masing nilai yang ada pada papan statistik. Mungkin ada yang mau bertanya, kenapa ada warna-warni di sana? Ada? Kalau tidak jelas, biar ibu pegang saja papan statistiknya. Kenapa ada warna-warni di sini? Silakan Afrianti. Saya ingin bertanya, kenapa yang lain-lainnya tuh kayak ada kayak 30, 39, 45 kan semua
semua warna kuning. Kenapa cuma 50 sendiri saja satu warna begitu, sedangkan yang lain itu kayak berkelompok begitu. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa menjawab? Satu orang? Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan dari saya. Menurut saya angka 50 dan 50 sendiri karena yang dapat nilai 50 itu sendiri. Oke, kita kasih tepuk tangan. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi? Ya, silakan Stephen. Ini tapi kan 90 juga sendiri. Oh, Jadi 90 sama juga warna. ternyata sendiri. Oke. Mungkin pertanyaan silakan, mungkin ada yang mau membantu mencoba menjawab. Ternyata di sini 90 juga sendiri tapi warnanya sama ya? Iya. Oh iya ya? Oh iya. Sorry for you. Oke. Silakan jawab. Jawab yang sama. Silakan Aprianti. Karena mungkin yang di angka 90 itu ada orang yang satu orang saja yang memiliki. Oke, jawabannya sama dengan Apri. Masih ada lagi? Ada Aprianti lagi? Saya cuma ada satu pertanyaan lagi, Bu. Kenapa maksudnya 30, 39, 40, 45 itu memiliki warna yang sama itu? Oke, kenapa? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Jawab saja. Silakan. Oh, Bang. Apa? Oke, Stephen. Mungkin karena nilai mereka di bawah 50. Ada, mungkin nilai mereka di bawah 50. Oke, masih ada lagi kok? Pas? Oke. Saya hanya mau informasikan sedikit. Data di sini memang saya sengaja memang membuat warnanya masing-masing. Itu artinya data kita ini dibuat per kelompok, dibuat dalam bentuk kelompok. Oh, ada yang kelompoknya warna kuning di sini. Oh, ada kelompok warna orange, dia satu saja. Ada yang kelompoknya warna biru. Dia ada sebanyak 2, 4, 6. Ada juga yang kelompok berwarna merah. Ada juga kelompok yang berwarna pink. Oke, itu artinya data kita ini memang dibuat dalam bentuk kelompok. Oke. Oke, selanjutnya saya minta kesediaan kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Nanti yang ini tinggal kasih keluar kursi dan tinggal geser ke sana. Oke, jadi baik. Semua sudah dapat data PD-nya? Sudah. Ada berapa lembar? Ada satu. Oke, sama. Satu saja. Sudah lengkap ada pertanyaannya di dalam? Sudah. Oke. Ada masalahnya juga di situ? Ada. Lengkap ya? Ada. Oke. Kalau tidak ada masalah dengan lembaran yang saya bagikan, silakan anak-anak mencoba menyajikan data yang sudah kita tempel ini, dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Silakan.
sudah tulis di balik depan. Iya, bukan datang. Ini kan saya ada ini angka sama. Kakak tuh menanyakan sama kakak tuh. Terima kasih. Joyce juga sudah? Oke, sudah. Kelompok, oh sudah juga. Oke. Yang nomor 2, menyajikan data dalam bentuk histogram. Oh, ada kelompok yang sudah.
Oke, kelompoknya Agnes. Kira-kira ada kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kelompok satu ya? Ya. Oke. Kelompok satu. Silakan. Bagaimana? Semua sudah? Mungkin ada yang belum? Oh, kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah ya? Bagaimana kelompok 3 sudah? Oke. Semua sudah siap ya? Semua sudah selesai nomor 1 sampai nomor 3. Nanti kita hanya dari 5 kelompok kita hanya ambil 3 untuk presentasi. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang presentasi, kelompok 4 dan 5 silakan memberikan sanggahan, masukan atau ada beberapa hal mungkin yang belum paham ya silakan ditanyakan. Oke, semua perhatikan di sini. Oke, sebelum kita presentasi, kita kasih semangat dulu untuk kelompok yang melakukan presentasi, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita kasih semangat mereka dengan tepuk tangan seru. Oke, semua berdiri. Presentasi ya. Semua berdiri. Oke, saya pandu ya. Tepuk tangan seru, tepuk sekali, tepuk 2 kali,
kepada teman saya persilakan. Yang lain boleh di bawah atau di situ dulu boleh, di tempat itu juga boleh. Di tempat itu juga boleh. Kok hati-hati di situ.
Baik, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan data. Teman-teman boleh lihat di papan statistik yang di depan, kita urutkan dari yang kecil. Jadi, yang dari yang terkecil itu 35, 39, 40, 45 jadi langkah yang kedua itu kita harus menentukan jangkauan. Rumusnya itu Y sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Jadi X maksimalnya itu nilai yang paling besar yaitu 100 dan dikurangi dengan nilai yang paling kecil yaitu 35. Jadi 100 dikurang dengan 35 hasilnya 65. Langkah yang ketiga menentukan banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log M. K-nya sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali dengan 1477. 1 ditambah dengan 4,874 itu hasilnya J per K. Jadi J kan jangkauannya dari tadi disederhanakan menjadi 65. K-nya banyak kelasnya itu 6. Jadi 65 dibagi dengan 6 hasilnya 11. Yang berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Intervalnya 35 sampai 46, frekuensinya 5. Interval yang kedua 47 sampai 58, frekuensinya 1. Yang berikut 59 sampai dengan 70, itu frekuensinya 6. Interval yang berikut 71 sampai 82, frekuensinya 7. 83 sampai dengan 94 itu frekuensinya 3, dan 95 sampai dengan 100 frekuensinya 8. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, saya silakan. Saya dari kelompok 2 tadi memberikan kritikan sedikit dengan hasil yang bagian itu tuh sebenarnya itu tuh bukan 1000, tapi itu tuh tanda koma. Jadi menurut saya perlu diperhatikan karena 1000 dengan 1 koma itu sangat beda jauh. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat ingin bertanya kepada kelompok 1, apa itu tabel distribusi frekuensi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Saya dari kami kelompok 1 akan menjawab. Distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris-baris yang di dalamnya tersusun susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori. Terima kasih. Baik, kita kasih ada lagi yang bertanya? Silakan, Aprianti atau Adiliano? Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan. Dan nanti kita tayangkan di WhatsApp, baru nanti kelompok
lanjut. Sudah. Oke. Baik, selamat pagi guru dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram. Baik, saya dimasukin. Mohon perhatiannya ya. Baik, saya akan lanjut menjelaskan bagian histogram. Dalam histogram di sini, ya ini adalah data-data yang disajikan dalam bentuk balok. Yang pertama itu 34,5 sampai 46,5. Jadi ini adalah menunjukkan 6 balok. Artinya data yang kami buat adalah 6 kelas-kelas ini. Jadi setiap balok ini menggambarkan satu kelas, satu balok, satu kelas begitu. Untuk kelas pertama, jadi anggap saja balok yang pertama adalah kelas pertama, 46 kepada informasi dalam menggambar histogram. Ketika menentukan titik bawah dan titik atas, titik bawah adalah nilai tepi bawah dan bagian titik untuk menuju batas kelas atasnya itu adalah tepi atas bagian sini. Jadi 34,5 sampai 46,5 itu adalah batas kelas pertama. Makanya di sebelumnya saya menjelaskan bahwa untuk setiap dalam penyajian histogram membutuhkan tepi bawah dan tepi atas. Untuk penyajian data berikut, kelas berikutnya 46,5 sampai dengan 58,5 bisa dibuktikan dengan penyajian data yang kami sampaikan di papan. Terus ini kelas ketiga 58,5 sampai 70,5. Kelas ke 4 70,5 sampai 82,5. Kelas kelima 82,5 sampai 94,5 dan kelas yang terakhir yaitu 94,5 sampai 106,5. Sekian. Sekian dari presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab dari kelompok yang bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya, apa itu histogram? Mereka dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari pertama terkait apa itu histogram. Histogram adalah suatu bentuk penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar dalam bentuk sebuah diagram batang tegak. Sekian dari kelompok kami. Tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan lanjut. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Salam, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kita kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Saya selaku moderator Adeliana Matisyoba. Saya sebagai presentasinya, saya sudah bawa. Baik, waktu kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik teman-teman semua, di sini di bagian 3 ditanya berapa rata-rata nilai PTS kelas siswa kelas 12 IPA 2. Nah, dari data-data yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 paparkan dalam papan tulis ini, kita dapat sudah kita mudah untuk menentukan berapa nilai rata-rata kelas siswa kelas IPA 2. Nah, dari data tabel frekuensi ini kita dapat lihat bahwa intervalnya 35 sampai 46, tabel frekuensinya dalam ini sudah dituliskan. Di sini kita gampang saja untuk melihat nilai rata-rata tersebut.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 35 sampai 40 nilai 35 sampai 46 itu frekuensinya 5 dan seterusnya. Maka di sini yang mempunyai nilai frekuensi paling besar yaitu 95 sampai dengan 100. Maka kita sudah dapat ketahui bahwa nilai rata-rata siswa kelas 12 IPA 2 ialah 95 sampai dengan 100. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ingin bertanya? Baik, itu sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ada? Koneksi mungkin. Silakan Aprianti berdiri. Baik, saya ingin bertanya dan mewakili kelompok kami. Kan kalau dikatakan bahwa frekuensi rata-ratanya itu dari 95 sampai 100. Saya ingin menanyakan memang apa artinya dari rata-rata tersebut sendiri supaya ketika kalau misalkan didapat data baru kita bisa menentukannya dengan menentukan sendiri. Ya, terima kasih ke teman Yanti. Mungkin rata-rata itu kita bisa ketahui bahwa keseluruhan nilai yang paling terbanyak kayak dalam satu kelas banyaknya kelas itu kayak mempunyai umurnya kayak ada yang 15, ada yang 17, tapi kebanyakannya itu umurnya 16. Maka kita dapat mengetahui bahwa nilai rata-rata atau umur rata-rata kelas 12 IPA 2 adalah 16. Bisa dipahami? Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada pada LKPD. Mungkin ada beberapa sedikit informasi untuk yang menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Memang tadi tidak dijelaskan bagaimana mendapatkan frekuensi ini, bagaimana, tapi tidak ada pertanyaan juga, tidak apa-apa. Tetapi saya berharap ini bisa dipahami karena memang kalau dilihat dari papan statistik yang ada ini, kita sudah bisa tahu banyaknya data kita atau ternyata dari sana yang warna kuning itu 35 sampai 46 di sini kelas interval pertama. Ternyata di sana kalau yang dari warna kuning ini sebanyak 5. Bisa lihat. Kita bisa tempatkan di distribusi tabel distribusi frekuensi. Ternyata yang 47 sampai 58 itu kalau bisa lihat angka di sana, ternyata hanya 47 sampai 58 itu ternyata memang hanya 50 saja. Berarti 1 saja. Jadi saya berharap ini anak-anak bisa paham. Terus yang berikut terkait dengan sudah kembali ya yang tabel ini. Terkait dengan histogram tadi juga sama. Kalau yang tegak, sumbu yang tegak itu kita menempatkan frekuensi yang mendatar itu adalah tepi bawah dan juga tepi atasnya. Jangan lupa itu. Terus yang berikut lagi terkait dengan pertanyaan yang terakhir, sebenarnya bukan nilai rata-rata, karena jangan sampai salah pemahaman dengan min. Rata-rata saja. Artinya setelah kita lihat di sini, ternyata rata-rata nilai dari kelas 12 nilai PTS dari kelas ternyata memang nilai mereka kebanyakan dari 95 sampai dengan 100. Bisa dilihat dari kolom frekuensi. Saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan supaya jangan salah pemahaman. Oke, selanjutnya silakan kembali ke posisi semula. Namun sebelumnya kira-kira mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita terkait dengan LKPD di pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3. Mungkin ada? Oke, silakan. Baik, saya mewakili kelompok kedua lagi akan memberikan hasil kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Menurut kelompok kami, data-data yang didapat, data mentah dapat disajikan dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu tabel distribusi frekuensi ataupun tabel histogram. Dengan menentukan ini pertama yaitu kalau dalam tabel frekuensi tentu harus menentukan jangkauan dan ini banyaknya kelas agar bisa menentukan panjang kelas tersebut. Sedangkan histogram yang paling penting dalam menentukan histogram yaitu menentukan tepi bawah dan tepi atas. Mungkin itu saja. Oke. Silakan kembali ke
posisi semula. Juga sudah benar. Ini histogramnya. Oke. Ada beberapa catatan, saya menambahkan sedikit kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Aprianti. Memang betul untuk menyajikan data, artinya penting sekali kita menyajikan data karena memang supaya orang mudah untuk memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyajikan data yang paling pertama memang kita harus lebih teliti. Lebih teliti di dalam, yang pertama, data yang ada itu biasanya dia tersebar. Dia datanya seperti Aprianti bilang atau teman lain bilang itu dia masih data mentah. Oleh karena itu memang kita dituntut untuk memang lebih teliti di dalam mengurutkan datanya. Yang berikut, kita harus menguasai langkah-langkah untuk menyajikan data, baik itu dalam bentuk histogram maupun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekarang, Ibu akan membagikan satu lembar soal lagi. Nanti mungkin Ibu tayangkan juga. Itu Ibu hanya ingin tahu sejauh mana kamu punya pemahaman terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dilihat soalnya ada di layar. Ya, di belakang materi itu ada soal juga. Soal evaluasi, bisa lihat di belakang materi. Itu. Ya, di belakang materi itu ada soal evaluasi. Silakan anak-anak mencoba untuk menyelesaikannya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Setelah itu jawabannya saya akan kirimkan link Google Form. Kamu tinggal menjawab saja yang ada di situ, tinggal menjawab saja. Artinya kerja dulu. Setelah itu langsung menjawabnya silakan buka Google Formnya. Setelah itu baru dijawab, nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Siap kertas masing-masing. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kirim linknya ya, supaya sebentar tinggal menjawab, artinya supaya saya juga bisa lihat lebih cepat hasilnya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, semua sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, saya lihat di sini, memang tidak bisa tayang ini. Saya lihat di sini dari sekian, ada beberapa anak ini, itu memang ada yang salah, sekitar 2 anak, dan yang lainnya semua benar. Itu artinya sejauh ini anak-anak memahami keseluruhan materi kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kertas ini sebagai kira-kira perasaan kalian hari ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira seperti apa. Nanti saya akan bagikan ini berupa emot. Kalau yang sedih, lingkar saja di sedih. Kalau yang senang atau gembira, lingkar saja yang di gembira. Jika memang dua-duanya tidak, berarti memang saya yang harus butuh
refleksi lagi dan evaluasi lagi dengan kegiatan hari ini. Silakan, setelah itu baru dikumpul kasih. Kalau lingkar tidak lama kok. Boleh centang. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Yang sudah saya ambil ya. Ini ternyata memang di sini ada juga yang selain melingkar, ada juga yang tidak puas dia menulis lagi. Dia sangat senang. Mungkin karena lihat papan statistik atau dia sangat senang hari ini. Yang berikut akan ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Nanti tugasnya Ibu akan kirim melalui via WhatsApp. Kita sudah punya grup, nanti saya akan kirim tugasnya dan silakan kerjakan tugas itu dan akan dibahas di pertemuan minggu depan. Oke, jadi baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Materi di pertemuan berikut itu adalah menentukan ukuran pemusatan data. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian, wakil ketua kelas, karena tadi ketua kelas, wakil ketua kelas yang memimpin kita dalam doa supaya kita akhiri segala kegiatan kita hari ini. Silakan. Baik, guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan kasih-Mu, sehingga Engkau boleh menyertai kegiatan belajar mengajar kami dari awal dengan hingga kami. Sebentar kami anak-anak-Mu, pulang ke rumah kami masing-masing, dan Engkau sertai kami. Ibu guru juga tadi sudah menyampaikan begitu banyak materi kepada kami, biar Engkau terus memberkati kehidupan ini. Terima kasih Yesus, kalian amin.